Hai guys, ini Cece bawa papa Cece ya untuk lihat Monopoly Dream yang ada di Hong Kong. Dan kalau kita masuk untuk melihat Monopoly Dream di dalamnya ini guys, kita memang harus mengeluarkan biaya guys ya, bayar dari 450 sampai 500 ribuan gitu guys. Nah, seperti itu guys ya. Kalau mau main di dalamnya itu guys, di dalamnya itu kayak museum monopoli gitu ya guys ya, ada emas yang disimpan di gudang seperti itu guys. Jadi kita melihat hal-hal mewah di dalam monopoli. Kebetulan Cece main yang biasa aja ya guys ya, di luaran ini ya. Kalau hanya berapa dolar tek kita nanti apakah kita beruntung atau tidak seperti itu guys. Jadi Cece bawa papa Cece main monopoli ini guys. Nah, tadi Cece panggil Papa Cece yang awalnya di bawah dan dia sudah mau naik ke atas, mau lihat mainan monopoli ini seperti apa. Nah, ini guys caranya diputar-putar-putar-putar. Lalu kalau kita berhasil, kita ada kayak dapat emas gitu ya guys ya. Nah, seperti itu. Jadi ini dia yang ada di monopoli Hong Kong ya guys ya, yang Cece spilkan bisa dapat hadiah. Kayak kita main monopoli gitu ya guys ya, ada hadiah-hadiahnya gitu ya guys ya kalau main monopoli biasa. Nah, ini ya cara main monopoli yang ada di Hong Kong ini guys. Jadi seperti itu. Apa sih yang didapat ya, kalau misalnya ada tanda terseru ya, apa sih ininya lagi, selanjutnya lagi, seperti itu guys cara mainnya ya di sini. Nah, tapi ini juga bayar ya guys ya kalau kita mau main monopoli ini. Seperti itu guys tentang The Peak yang hari kedua ini guys, yang Cece jalan ke The Peak ini ya guys ya, barengan keluarga ya, selalu bahagia selalu ya guys ya, seperti itu guys. Nah, ini guys, temannya Cece ternyata dia bisa dapat loh guys, dapat emas gitu. Tapi beda ininya guys ya, tanda serunya. Jadi belum dapat berapa gram emasnya gitu. Dia kan ada beneran gram emasnya gitu guys, seperti itu guys. Jadi ada yang beruntung gitu ya guys ya. Oke guys, ini yang Cece simpulkan ya tentang monopolinya. Nah, berhasil ya guys ya, seperti itu. Jadi kita tergantung putar-putarnya berapa kali gitu ya guys ya. Nah, ini dia tentang monopoli yang bisa Cece jelaskan ya guys ya. To trade. Just Yan keep kan? niya. Hah? Imsi itu ay tanya-tanya. Sudah asik main-main di The Peak, kita kembali pulang ya guys ya ke Hong Kong, ke Cisamsui-nya guys ya. Ini yang Cece spilkan sedikit tentang perjalanan menuju ke The Peak itu guys. Kita memang harus menaiki bukit-bukit nih guys ya, untuk kita berangkatnya agak pagi ya guys ya. Nah, jadi nggak macet kayak gini guys, yang mau berangkat ke arah sana lagi guys ya, bisa pulangnya mungkin bisa malaman ya guys ya. Nah, ini untuk berangkatnya pagi-pagi, bahkan pulangnya juga udah bisa di sore hari. Jadi malam hari kita udah planning ke tempat yang berbeda lagi gitu ya guys ya. Nah, ini dia guys, pokoknya cantik banget guys kalau ada di Hong Kong The Peak ini guys. Keren banget, nggak akan nyesel deh guys kalau ke Hong Kong ya. Cece akui Hong Kong adalah tempat wisata yang sangat keren sekali guys, sangat bagus sekali, dari struktur bangunannya, dari alamnya, dari gunungnya, wah, dari lautannya. Pokoknya keren banget guys, keren. Nah, kalian boleh coba dan harus juga siapkan budget lah ya guys ya. Itu yang paling penting, karena jujur ya, kalau kita tinggal di daerah yang perkotaan, tinggal di daerah perkotaan kayak Cisamsui atau Cisamsui ya guys ya, terutama itu tempat makanannya mahal guys. Jadi kalian harus siapkan budget berapa nih untuk kalian ke Hong Kong, kecuali kalian memang bisa nih makannya yang hemat-hemat ya guys ya, maksudnya hanya makan roti seperti itu ya guys ya, atau minum air putih doang. Nah, mungkin itu bisa guys, seperti itu. Tapi kalau kita mau makan di sana ya minimal itu guys, makanan itu dari 150 sampai 200 ribuan rupiah guys. Nah, satu kali makan ya guys ya. Seperti itu yang bisa Cece jelaskan kalau kalian tinggal di daerah Cisamsui. Nah, memang ya guys ya,
The Peak ini tempat wisata yang paling harus dikunjungi kalau kalian datang ke Hong Kong, guys. Karena di sini ada di puncak kota ya, gitu ya, guys ya. Semakin tinggi kita naik, semakin banyak yang kita lihat di setiap hotspot The Peak ini ya, guys ya. Yang benar-benar cemerlang dari Hong Kong, memberikan banyak kesempatan bahkan untuk foto ya di tempat yang tinggi tadi tuh, guys. Keren banget ya semuanya, pada benar-benar menikmati suasana yang indah ya, cahaya yang luar biasa pokoknya, guys, seperti itu. Nah, waktu kunjung yang terbaik itu, guys, ya saat mau mendekati senja ya sebenarnya, guys ya, tapi kita udah pagi-pagi. Nah, kenapa? Ya karena supaya nggak terlalu kena macet ya, guys ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi karena malam harinya kita mau coba ke tempat yang berbeda lagi. Dan juga, guys, ada juga yang ya seperti Cece udah pernah jelaskan sebelumnya ya, ada The Peak Tram-nya juga ya, guys ya. Nah, di sini juga tempat tujuan wisata Hong Kong yang paling spektakuler ya. Bahkan di sini bisa membuat perjalanan untuk mencapai melewati gunung-gunung, hutan-hutan kalau kita naik The Peak Tram. Nah, kebetulan Cece nggak naik The Peak Tram, Cece naik bus ini ya, guys ya, seperti itu. Nah, biasanya kalau di The Peak Tram itu perjalanan kita memakan waktu kurang lebih 6 menit ya, guys ya, yang menanjak dari 33 meter ke 396 meter di atas permukaan air laut pada trek sepanjang 1278 meter, guys. Keren banget, guys. Sayang, guys, The Peak Tram-nya nggak jalan, guys. Kalau jalan itu Cece pasti naikin, guys ya. Kapan lagi ya, guys ya, kesempatan. Oke. Nah, ini dia ya, guys ya. Sudah mau sampai nih ke Cisamsuinya ya. Lumayan ya, guys ya, belum lagi naik kapal. Tapi kan makin turun udah mau sampai, guys, seperti itu ya. Nah, The Peak Tram itu, guys ya, seperti Cece jelaskan ya, itu termasuk dari Skate Terrace 428. Begitu turun dari The Peak Tram ya, kita bisa melihat Peak Tower-nya, sebuah bangunan berbentuk wajan yang terkenal dengan platform untuk melihat pemandangan. Nah, atau dikatakan dengan Sky Terrace 428. Sky Terrace ini tegak berdiri 420 meter, salah satu ruangan kota paling menakjubkan ya, guys ya, seperti itu. Nah, udah sampai nih, guys, kita mau naik kapal lagi ya. Kita mau menyeberang ke Sim Sam Sui, naik kapal lagi, guys. Nah, di sini nih, guys, dekat dari Biang Lala Hong Kong atau Taman Vitalitas AIA ya, guys ya. Nah, sebagai bagian pembangunan di Equinox di Sentral ini, guys, juga bisa naik biang lalanya atau Vitalitas AIA ya, guys ya. Jadi sangat bagus kalau mau lihat tuh, ada biang lalanya, guys ya, yang bulat-bulat lingkaran gitu ya, guys ya. Nah, di sini bisa naik ya untuk masyarakat asli Hong Kong, bahkan juga ada gratis ya, tapi di waktu-waktu tertentu gitu, guys, untuk lebih menjalankan, untuk masyarakat Hong Kong ini jalankan hidup yang sehat seperti itu, guys ya, bahkan lebih lama dan lebih baik. Jadi ada fasilitas gratis untuk mereka seperti itu. Nah, tapi karena Cece nggak sempat nih ya, guys ya, ke Biang Lala karena kami mau nyebrang lagi ke Tsim Sha Tsui. Kami juga mau cari belanja malam harinya ya, keliling lagi. Nah, ini, guys, kapal yang akan Cece naikkan, kapal yang sudah sangat lama ya, guys ya, sejarahnya. Nah, ini ya, guys ya, kapal yang udah sangat lama sekali. Pembangunan dermaga pertama di Samsui ya, guys ya, dimulai pada tahun 1904 yang dibuka pada tahun 1906. Namun dermaga ini ya, guys ya, hancur akibat topan dan pada bulan September gitu ya, guys ya. Nah, ketika Cece sudah sampai nih, guys ya, pulang istirahat juga sebentar. Lalu di malam harinya kami sambung lagi, guys, jalan lagi di malam harinya. Nah, malam hari ini, guys, kita jalan ke daerah Cisamsui juga, dan juga karena di sini sangat luas ya, guys ya, ada mall yang besar, ada tempat cari oleh-oleh, barang-barang branded, pokoknya sangat besar ya, guys ya, di Cisamsui ini. Dan di sini malam harinya sebelum kita pergi ke Mangkok ya, guys ya, kita cari dulu, belanja dulu di malam hari, dan malam ini kita mau ke Mangkok seperti itu ya, guys ya. Nah, tapi sebelum kita ke Mangkok, kita cari dulu nih, belanja dulu di tempat ini, lihat dulu ya, guys ya, oleh-oleh dulu, karena kan
abang ipar Cece sama Cecenya Cece cuman hanya berapa hari aja di Hong Kong. Ya kalau Cece kan masih ke Makau, mereka berapa hari di Hong Kong. Jadi pas ada waktu ini kita cari luang untuk juga cari oleh-oleh Cecenya Cece seperti itu. Nah, jadi mereka cari oleh-oleh dulu, mereka tahu ada tempat yang katanya makanannya enak, tempat ininya juga enak ya, tempat belanjanya seperti itu. Tapi masih coba-coba, memang enak ya guys ya, seperti itu. Tapi abang iparnya Cece ya mereka mau cari oleh-oleh ini, seperti itu ya guys ya. Kita lihat-lihat, sambil lihat-lihat ya, karena kan ini untuk di oleh-oleh ya guys ya. Tapi memang bagus banget sih guys tempatnya, dan harganya juga oke. Kalau ini, nah ini ya guys ya yang Cece spillkan sedikit nama itunya, itu berada di daerah Mirador kayaknya guys. Mirador itu juga ada penginapan dan juga ada tempat jualan. Nah di tempat jualan inilah yang kita cari tempat oleh-oleh ini guys, seperti itu. Tapi di deretan ini masih di dekat Cisamsui, seperti itu ya guys ya. Sebelum lagi kita pergi ke Mangkok. Kalau ke Mangkok kita dari Cisamsui itu nanti guys kita naik MTR lagi, seperti itu guys ya. Kita naik MTR mau ke daerah Mangkok, karena malam harinya nih kita belum makan, belum ajak papa untuk makan malam ya. Jadi kita masih cari jalan lagi di daerah Cisamsui ini, sangat luas ya guys ya. Pokoknya paling seru ya perjalanan. 对女生的身体特别好，这个是 Super Food 啦，对女生的血很好啦。等于这个，这个是这个啦，这个是那个啦，这个是这个绿色的啦。Nah, tadi Cece udah coba, memang kuenya sangat enak ya guys ya. Oke lah ya. Jadi kita juga coba beli ya untuk oleh-oleh, dan kita nanti nggak cari-cari lagi mau beli apa lagi. Sekalian aja kita beli juga ya guys ya. Jadi dapat ini dari abang ipar sama Cece-Cece, mereka cari tempat, mereka tahu nih tempat oleh-olehnya, ya udah Cece jadi sekalian juga beli. Seperti itu ya guys ya. Nah, di sini dia ya. Kalau kalian mau ke sini nih daerah si Samsui, tapi di Miradornya itu naik ke lantai 2 gitu ya guys ya, baru kita jumpai tempat belanja gitu atau bahkan tempat kue-kue tart, kue-kue snack seperti itu yang kita bisa bawa oleh-oleh ciri khasnya sini, ciri khasnya Hong Kong gitu ya guys ya. Oke, selesai kita pulang dan kita lanjut lagi perjalanan malam hari. Nah ini ya guys yang Cece spillkan ya guys ya. Wow, udah asik-asik shopping nih guys ya untuk oleh-oleh, dan udah asik seperti ini guys. Nah kita mau ke Mangkok lagi ya guys ya. Ini masih di Cisamsuinya, besar kan ya guys ya. Di Cisamsui ini banyak juga tempat penginapan tuh, banyak guys, ada Holiday Inn, ada atau apapun. Jadi kalian bisa cari di daerah Cisamsui ini, bahkan sangat dekat, kalian bisa kemana aja guys, bahkan jalan kaki ke berapa wisata yang ada di Hong Kong ya, bahkan di daerah Cisamsui. Nah ini guys, kita nyebrang dulu, kita mau ke MTR-nya ya. Di sini memang tempat penyeberangan ya guys ya. Jadi seru ya guys ya. Di malam hari ini kita lanjut ke Mangkok. Dan kali ini kita makan di daerah sana. Nah, karena tadi kita udah letak barang, kita cari papanya Cece dulu ya, di mana papanya Cece. Karena papanya Cece tadi nunggunya di daerah sini ya, guys ya. Nah, karena nanti kita mau jalan lagi ke Mangkok. Nah, ini dia ya, guys ya. Karena udah dapat tuh papanya Cece, jadi kita bilang kita malam ini jalan lagi ke Mangkok. Meskipun malam ini ya guys ya udah sangat capek sebenarnya, tapi tetap fit ya di malam hari ini. Nah ini dia, kita naik MTR ya guys ya. Kalau dari Cisamsui itu jadi kita gampang mau naik MTR-nya, karena memang sangat dekat ya. Harus bisa lihat warnanya ya guys ya, warna dan tujuannya kemana, nanti berhentinya di mana, kalian harus tahu guys. Itu gampang sih sebenarnya guys ya, pola lihatnya itu dari warna, lalu nanti berhentinya di mana, dia nyambung kemana tujuan kalian harus tahu tujuannya kemana dulu guys. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali kalau transportasi di Hong Kong atau di kota-kota besar guys. Jadi kita gampang naik MTR, kalau MRT atau dimanapun ya kalian jalan-jalannya. Kali ini MTR, kita di Hong Kong. Seperti itu ya guys ya. Jadi udah sampai nih ya, kita mau naik
MTR-nya dulu ya. Ini yang Cece bisa spillkan suasana ya mau menuju ke MTR di Cisamsuinya guys, seperti itu guys ya. Nah kita turun dan kita lihat nih, kita nanti bisa lihat nih guys ya, yang bisa Cece spillkan di sini guys, kan ada arah tujuannya tuh kemana dan berhentinya di mana gitu. Nah kalian mau kemana dilihat dulu guys, jadi kan di sini juga ada arahan, bisa lihat tuh guys ya di papan itu. Nah tujuannya kemana nih, seperti itu. Sebelah sana papannya beda lagi, tujuannya kemana lagi, jadi bisa lihat seperti itu. Nah guys, kita ke Mangkok. Sampailah ini dia Mangkok ya guys ya. Mangkok itu adalah sebuah wilayah distrik Yu Sim Mong di bagian barat semenanjung Kowloon di Hong Kong ya guys. Wilayah Prince Edward meliputi bagian utara Mangkok. Nah ini ya guys yang Cece bisa sebutkan di Mangkok guys. Wilayah ini dikarakteristikkan dengan campuran bangunan multi kisah tua dan baru, dengan toko-toko dan restoran-restoran di tingkat jalanan yang unit-unit komersial dan residensial di dalamnya ya guys. Industri utama di Mangkok adalah retail, restoran, ya makanan cepat saji dan hiburan guys. Wilayah ini juga telah deskripsikan atau digambarkan dalam film-film sebagai sebuah wilayah dengan barbar yang dijalankan oleh triad-triad, klub-klub malam dan panti-panti pijat gitu ya guys ya. Dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi yaitu 130.000 per kilometer atau 340.000 per mil persegi. Nah, di Mangkok ini ya sebagai distrik tersibuk di dunia ya guys ya, seperti itu. Ini dia guys Mangkok. Nah, nanti kita juga mau belanja di daerah sini ya. Nah, ada juga ya guys ya sejarah dari Universitas Tiongkok Hong Kong, meliputi tembikar-tembikar kuno yang mengindikasikan bahwa telah ada pemukaman di wilayah yaitu awal zaman dinasti Qin. Nah, seperti itu ya guys ya. Ini dia di Mangkok. Jantung dari Mangkok sekarang ini adalah sepanjang jalan Argile dekat dari jalan Sayong Choi ya. Sementara proper Mangkok digunakan menuju ke utara. Ini Cece jalan sama papanya Cece ya guys ya. Nah, kita mau belanja cari oleh-oleh juga lah ya guys ya di daerah sini ya, karena sebenarnya abang ipar Cece itu cuman hanya tinggal 1 hari lagi gitu guys, jadi makanya mereka juga cari oleh-oleh. Tapi sebelum cari oleh-oleh kita cari makan dulu ya guys ya di daerah Mangkok ini guys. Kita makan-makan dulu, malam harinya baru kita keliling lagi. Tapi memang bagus banget ya guys ya, Hongkong ini juga sangat luar biasa. Dan guys, kalau ada yang namanya Cisampo ya. Nah, kalau di sana guys memang ada penginapan yang murah dan makan-makan yang murah. Tapi guys, di Cisampo itu Cece nggak berani ke sana karena itu termasuk distrik yang sudah merah. Merah itu maksudnya gini guys, banyak tingkat kejahatannya di sana. Makanya kenapa Cece lebih memilih di Cisamsui seperti itu guys. Nah, ini kalau di Mangkok ya katanya sih agak lumayan aman ya guys, tapi karena Cece belum pernah coba. Nah, makanya kita coba untuk jalan-jalan cari makan oleh-oleh di Mangkok ini. Setidaknya kita ada berapa daerah atau berapa jalan yang udah kita jelajahi selama kita di Hong Kong gitu ya guys ya. Nah, cari akhirnya jumpa ya guys ya, ada tempat makan yang enak ya. Jadi abang ipar Cece bahkan papanya Cece makan di sana. Nah, sedangkan Cece pergi cari makan halal nih guys, $10. Nah, kalau ini guys mungkin kita bilang kalau Cece lihat dan perhatikan ini kayaknya nggak baru ya guys ya, itu kayak second baru gitu ya. Nah, makanya kenapa harganya $10 gitu guys. Kalau itu baru mungkin kita udah serbu guys gitu. Nah, ini dia ya, jumpa tempat makan, mereka makan di sini dan papa sama abang ipar Cece, kakak ipar Cece makan di sini. Cece pergi cari makanan yang halal seperti itu ya guys ya. Kami jalan lagi ya. Nah, kami cari tempat makanan yang halal. Jadi selesai makan ya guys ya,
selesai makan kita cari lagi tempat wisata atau kita mau ngapain sih di Mangkok ini. Ternyata kita mau cari tempat belanja guys di Mangkok ini, seperti itu. Jadi nggak sembarang, kita juga nggak bisa sembarang jalan ya guys ya, kita harus tunggu kalau udah hijau nih ya baru kita nyebrang gitu ya guys ya. Nah jadi harus lihat peraturannya juga ya guys ya, karena di sini ada peraturan kalau ketahuan juga kita bisa kena denda juga guys, seperti itu ya guys ya. Pokoknya kita harus taati aturan yang ada di negara orang lain ya guys, karena kita juga nggak mau dong kena denda atau kena tegur seperti itu ya guys ya. Nah akhirnya sampai nih guys ya, kita mau ke cari belanja di malam hari ini guys, shopping dulu ya guys ya, karena mereka abang ipar sama cece cuma tinggal 1 harian aja, jadi makanya mereka mau cari oleh-oleh dulu untuk mereka di malam hari ini guys, seperti itu. Nah kalian juga boleh nih guys kalau di Mangkok cari oleh-olehnya di daerah dekat G2000 atau dekat Salsa itu kan lurus aja, di situ ada tempat minim kayak market gitu ya guys ya, dan di situ lumayan juga sih guys harganya. Nah ini ya guys ya, lumayan, jadi bisa untuk beli oleh-oleh kalau kalian pergi ke Hong Kong seperti itu. Nah kalau kalau Cece kan memang udah ambil bagasi ya guys ya, jadi mau nggak mau ya sayang ya bagasinya kalau udah diambil mahal-mahal. Bagasi itu guys bisa 1 jutaan juga loh guys ya, 900 sampai 1 jutaan. Jadi udah capek, udah mahal-mahal ambil bagasi, sayang ya kalau bagasinya tidak diisi gitu ya guys ya. Jadi sekalian Cece cari-cari sikit-sikit oleh-oleh juga ya. Nah untuk mengisi bagasinya ya guys, seperti itu. Nah ini dia ya guys ya, jadi ini yang bisa Cece spillkan dengan harga-harganya lumayan ya guys ya, harga-harganya nggak terlalu itu juga, jadi kalian memang harus siapkan budget ya. Ya bisa nggak sih budget seminim mungkin, ya bisa aja guys kalau kalian bisa hemat-hemat gitu. Nah tapi kalau di Hongkong ini kan ya sayang ya guys ya kalau kita nggak nikmati, yang kita nggak pernah tahu nih kapan lagi kita bisa pergi jalan-jalan ke Hongkong ini gitu ya guys ya. Jadi itu yang bisa Cece sebutkan tentang Hong Kong, dan ini masih di daerah Mangkoknya. Nah ini dia guys ya, karena Cece tuh selalu mikirkan orang tua. Yang Cece lihat tuh kadang obat-obatan guys. Nah ini obat-obatan orang tua yang Cece lihat tuh, obat-obatan koyo sebagainya seperti itu ya guys ya. Nah jadi yang tapi nanti ya guys ya, bukan berarti Cece nggak lihat oleh-oleh lainnya. Cece juga masih lihat oleh-oleh yang lain, tapi sambil lihat juga nih guys ya harga-harga koyonya juga gitu ya. Nah kayaknya bagus juga ya guys ya, jadi boleh coba. Nah guys, sambil lihat ya, saya jelaskan lagi, Mangkok itu juga merupakan daerah padat yang berisi banyak objek wisata ya guys ya. Di Mangkok inilah terletak Ladies Market dan Temple Street ya guys ya. Temple Street Market yang melegenda di kalangan kita ya guys, yang wisatawan. Nah untuk mencari oleh-oleh. Nah di Mangkok juga banyak terdapat penginapan yang bisa murah juga ya guys ya, tidak semahal si Samsui, dan transportasi yang mudah juga, serta bisa mencari kuliner di sini. Tapi karena Cece udah menginapnya di si Samsui ya seperti itu ya guys, yang bisa Cece spillkan si Samsui seperti apa. Dan terserah kalau kalian mau ke Hong Kong, kalian mau nginap di Bangkok juga silakan, juga dekat juga sih guys dari MTR-nya juga seperti itu ya guys ya, yang jelas dekat dari MTR. Nah di salah satu area Mangkok ini terdapat area yang sangat banyak yang menjual sepatu olahraga, alat-alat olahraga, sehingga di sini kita bisa namanya juga yang namanya adalah Sneaker Street, dijuluki ya guys ya, wisata, kalau orang lain bilangnya Sneaker Street seperti itu. Nah untuk sampai di Mangkok kita juga bisa gunakan MTR yang MTR yang udah Cece jelaskan tadi, dimana kita juga bisa menuju ke Ladies Market. Kita dapat turun dari stasiun Mangkok dan mengambil pintu exit E1 dan menuju ke depan bank dan berjalan kaki lurus ke arah Tuncung Street, seperti ya, Tuncung Street. Nah jangan khawatir ya untuk kalau kalian merasa tersesat guys, karena di sini petunjuknya sangat jelas ya. Di Hong Kong ini bisa memasang petunjuk dalam bahasa Inggris, jadi kita bisa lihat petunjuknya guys ya. Nah jika menggunakan bus ya, pakailah bus yang arah Nathan Road dan turun di depan Central Bank. Nah di situ ya guys kalau kita naik bus. Tapi kebetulan Cece naik MTR seperti itu ya guys ya. Nih selesai, Cece masih belanja-belanja. Ini dia guys ya nama
nama mallnya Lufeng Mall ya guys ya. Nah itu dia, jelas ya guys ya. Nah di sini tempat kita mau cari oleh-oleh, kebanyakan memang orang wisata ya guys ya. Ini udah belanja-belanja ya, lumayan ya guys ya, lihat ya guys ya, lumayan banyak tuh oleh-olehnya juga. Nah sampai akhirnya udah selesai kita belanja nih, udah dulu gak larut malam guys, sudah capek karena dari pagi jalan tadi ya guys ya, udah jajan sepulukan dari pagi ke The Peak, jalan-jalan lagi, bahkan malam hari langsung sambung ke Mangkok gitu ya guys ya. Udah capek nih, kayaknya mau pulang guys, atau mau jalan-jalan lagi. Nah kita lihat ya, karena memang abang iparnya Cece sama Cece, sisternya Cece tuh mereka hanya tinggal seharian lagi guys, seperti itu. Jadi ya kita ikuti mereka jalan-jalan dulu ya guys ya, seperti itu ya guys ya. Nah memang di sini guys, pasar malam ini terkenal dengan ladies market ya, tempat belanja dengan harga murah, pasar malam yang sangat besar dan ramai guys. Ini dia Mangkok ya guys ya. Nah meskipun sesak ya guys pada malam hari ya karena padatnya, namun Mangkok ini sebenarnya menyenangkan guys ya. Pusat keramaian di Hong Kong. Di sini juga terdapat banyak tempat shopping ya, dan bisa ditawar loh guys. Nah kalau pandai tawar keren nih guys ya. Mangkok memiliki jajaran hotel, restoran hingga tempat spa di sepanjang perjalanan ini guys, seperti itu. Jadi sini juga banyak hotel ya guys ya. Nah jadi seperti Cece katakan, tergantung kalian nginap nanti. Kalau kalian mau ke Hong Kong, kalian nginapnya di mana, seperti itu guys. Nah ini dia ya, yang Cece spillkan juga tempat bangunan-bangunan yang ada di Mangkok ini guys. Sekarang kita mau menuju ke MTR-nya, kita mau pulang guys ya, karena sudah sangat capek Cece ya guys ya, udah nggak tahan juga ya guys ya. Nah, pusat perbelanjaan malam dan penginapan di Mangkok ini guys memang strategis dan untuk menginap, karena menjadi salah satu pusat lokasi yang mudah dicapai pada saat malam hari. Di Mangkok sangat ramai dengan jajanan dan toko-toko di pinggir jalan. Nah, lokasi yang cocok untuk menginap dan belanja ya guys ya. Ini dia guys, Mangkok stationnya. Nah, Cece mau pulang ke naik MTR. Seperti itu ya guys ya. Lumayan gerimis-gerimis malam hari.